Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala fil amri wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlan rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti event property basic class, event training rutinan yang akan diadakan rutin setiap Rabu malam. Siapapun boleh ikut, baik itu mitra lama maupun mitra yang baru, baik itu yang muda maupun yang tua, baik itu yang sudah pernah closing ataupun yang akan segera closing. Dan alhamdulillah pada malam hari ini pemateri kita juga sudah hadir, yaitu ada Coach Mastery yang akan menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Jadi silakan Bapak Ibu semua dipersiapkan catatannya, dipersiapkan pertanyaannya untuk mengikuti event Property Basic Class pada malam hari ini. Karena waktu juga sudah lewat 41 menit, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Coach Masuri, dipersilakan Coach. Baik, terima kasih Kang Zahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah malam kali ini kita bisa bermuajahah, bertemu ya, walaupun masih via Zoom online. Ini beberapa saya lihat nih yang belum open cam, ada mitra lama ya. Mitra lama yang sudah pernah closing yang sampai puluhan juta dapat komisinya, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang kemudian juga, ini saya kenal juga nih, yang sudah open cam, Alhamdulillah ada Pak Zainal ya. Sehat Pak Zainal dari Bogor. Mohon maaf belum bisa diaktifkan mic-nya ya, karena dikunci sama admin biar suaranya nggak bocor. Mudah-mudahan Pak Zainal dan keluarga sehat selalu di Bogor ya, Insya Allah. Wah ini dia tetangga saya di Cikarang. Pak Sapnan, sehat Pak Sapnan ya, Insya Allah. Ini, Alhamdulillah, ini temanya Pak Sapnan baginya warna putih. Apakah karena kemarin seri 0-0 lawan Australia? Jadi pakai baju putih gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada juga yang belum open cam di sini, tadi saya lihat ada Pak Umar ya, Masya Allah Pak Umar. Ditunggu, kangen dengan closingan-closingan lagi Pak Umar. Masya Allah, barakallah. Ada Bu Bella juga tadi saya lihat di ikut Zoom pada kesempatan malam kali ini ya. Kemudian ada Pak, Masya Allah, ada Pak Esen nih ya, Masya Allah, tabarakallah. Dihadiri juga oleh Pak Esen ya. Beliau senior dan juga marketing expert di Iskariman Academy ya, luar biasa beliau semangatnya, masih tetap ikut kalau ada acara-acara di Iskariman Academy, baik itu online, offline, Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Esen dan keluarga. Terima kasih juga udah yang open cam, ada Pak Nur Hadi dari Tangerang yang setiap pekan ya, setiap hari Sabtu, Masya Allah, hampir rutin tetap SMC ya, dengan Pak Dwi. Mana Pak Dwi mana? Gak kelihatan Pak Dwi. Masya Allah. Dan ada Bapak Ibu yang lain, ada Pak Tatang, Pak Ade Lukman ya, Pak Almadi, Pak Almaladi ya, ada kemudian Pak Sidi, Pak Erlan, Bu Ratna ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang sudah open cam pada kesempatan malam kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita luruskan niat dulu ya, malam kali ini kita belajar, kita menuntut ilmu, sama-sama belajar. Mudah-mudahan majelis ilmu kita walaupun via online gitu ya, dengan semata-mata kemudian kita mengharap ridho dan juga ilmu yang bermanfaat, tentunya mudah-mudahan Allah berikan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, malam kali ini hampir sama setiap siap Pak Sabnan. Wih, Pak Dwi datang ya. Pak Dwi siap, Tangerang hadir. Oke. Malam kali ini sama seperti Zoom setiap Rabu malam. Judulnya adalah Property Basic Class ya. Walaupun ini mitra-mitra expert nih beberapa yang sudah pernah ikut basic gitu ya, tapi kayaknya kayak Pak Sapnan ya, Pak Umar, Pak Esen, Bu Bella dan sebagainya, ini kayaknya pengen ngecas lagi nih basic propertinya gitu ya. Mudah-mudahan di sini kita cas lagi semangat kita cas lagi silaturahmi kita, tentunya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam silaturahmi kita di Iskariman Academy. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat nggak kira-kira pekan lalu di Rabu malam kita ngebahas tentang apa?
boleh dong ditulis di kolom chat ya responnya ya, karena untuk suara kita mute biar nggak bocor ya. Oke, siap Pak Sanan. Ke rumah Pak Eko dulu. Ada kegiatan cicau on di HP. Oke. Siap Pak Sanan. Tentang, wah Pak Ade Lukman, tentang mancing. Oh, bahasa nih. Wajib selalu ngecas, ngeceng ya, agar selalu termotivasi. Masya Allah. Ini luar biasa mindset beliau, Bapak Ibu ya. Jangan mau kalah dengan Pak Esen yang selalu semangat untuk ngecas mindset, ngecas motivasi, ngecas semangat lagi ya. Masya Allah. Baik, pekan lalu kita ngebahas tentang mancing ya, betul kata Pak Ade Lukman. Pekan lalu kita ngebahas tentang gimana cara mancing yang efektif. Gimana Bapak Ibu selama 1 pekan? Udah bisa mancing ya? Udah bisa mancing yang efektif ya? Tentukan tempat, lokasi, dan sebagainya. Nah, malam kali ini kita ngebahas apa nih Kang? Pekan lalu kita ngebahas mancing. Nggak tahu Bapak Ibu udah dapat ikan atau belum nih selama 1 pekan mancing. Mudah-mudahan selama 1 pekan mancing Bapak Ibu udah dapat ikannya gitu ya. Baik, malam kali ini kita ngebahas tentang teknik mulai jualan. Nah, kenapa sih judul ini yang kemudian kita ambil? eh saya memikirkan hal demikian karena beberapa mitra yang kemudian curhat ke kami gitu ya. Kang, saya sih pengen dapat komisi. Saya juga ada potensi teman saya yang kemudian saya bisa follow up. Cuma saya bingung mulainya dari mana gitu ya. Nah, makanya kemudian lahirlah apa namanya ide yang melahirkan, oh berarti harus ada ilmu tentang teknik memulai jualan nih gitu ya. Jadi udah mitra-mitra yang expert gitu ya, ini ngecas lagi gitu ya, nge-review lagi mungkin ya materi ini. Tapi ini penting banget untuk Bapak Ibu yang baru terjun di dunia properti ya, yang memang bingung cara mulainya dari mana dan seperti apa gitu ya. Nah, insya Allah malam kali ini kita akan bahas pelan-pelan Bapak Ibu ya, di pada kesempatan Zoom malam kali ini. Nah, sebelum kemudian mana ya materi saya? Saya izin share screen ya materi ya. Oke. Bentar. Oke, mudah-mudahan materi yang saya tampilkan sudah terlihat Bapak Ibu di layar handphone ataupun di laptop masing-masing gitu ya. Insya Allah kita malam kali ini property basic class ya. Judulnya atau temanya tentang teknik memulai jualan properti ya. Memulai jualan dan closing properti. Ini gimana kan cara mulainya? Nah, paling nggak kayaknya nggak nyampe sampai jam 9 ya. Nanti kita sharing aja sampai tanya jawab setengah 9 mungkin kalau cukup. Tapi kalau kurang nanti bisa sampai jam 9 maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Sederhana pertanyaannya yaitu seberapa persen sih Bapak Ibu pede jualan kafling di Granada? Boleh ditulis di kolom chat ya. Ini jujur secara pribadi aja ya Bapak Ibu ya, nggak ada penilaian baik buruk dan sebagainya. Saya pribadi ingin tahu Bapak Ibu sekalian sejujur-jujurnya gitu ya. Kafling kita kan namanya kafling Granada ya rata-rata proyeknya. Nah, saya izin bertanya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam kali ini, seberapa persen sih Bapak Ibu pede ya jualan kafling di Granada Iskariman ini? Boleh mungkin respon di kolom chat. Pak Ade Lukman 100%, Pak Emir 100%, 50% karena materi belum menguasai. Siap, saya 50%, 1M. Apa nih 1M nih Pak Esen? 1% M, oh iya Masya Allah. Ini yang 100% yakin, beneran nih 100% yakin nih, nggak ada keraguan. Nggak apa-apa sebenarnya kalau yang masih ada, Kang saya sebenarnya masih ragu, Kang saya belum berani mulai karena A, B, C, D dan sebagainya gitu ya. Pak Ade Lukman yakin, oke. Ada lagi nggak yang lain? Pak Nur Hadi 90%, Pak Muharram Cahyo 80%, Pak Zainal 100%, Bu Wasini ya, oh, Bu Wasini datang ya Masya Allah. 100%, Bu Ratna 50%, oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ini kalau harusnya kalau seandainya PD jualan Granada 100%, biasanya jadi marketing militan kayak PSN gitu ya. Semuanya didatengin, itu kalau 100% yakin gitu ya. Masya Allah, semuanya di follow up.
Tapi kalau yang masih 50%, 80% wajar, yang masih ada ragu, itu wajar banget. Bu Bella 50% belum menguasai produk. Oke, belum jelas Pak Sunar. Oke. Belum jelasnya ini berarti ngambang ya, berapa persen juga tahu nggak tahu ya. Oke, baik ya. Saya ambil rata-rata deh ya. Mungkin 60% kali ya Bapak Ibu PD jualan kafein di Granada. Iya nggak sih? Sebagian kecil, sebagian besar mungkin lah ya. Karena tadi ada beberapa yang 100% yakin Kang, saya pede banget jualan kafein Granada gitu ya. Kenapa pede? Karena saya udah kenal, udah tahu proyek dan sebagainya. Tapi saya izin mengambil rata-rata ya yang hadir di pada kesempatan malam kali ini, katakanlah tadi ada yang 50%, masih ada yang masih belum jelas, 75%, 80% dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kalau yang tadi jawabnya masih 50% dan 100% ke bawah, kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu ragu untuk jualan kafein di Granada? Kang, saya masih ragu untuk jualnya. Saya masih ragu untuk nawarin ke teman saya. Saya masih ragu untuk nawarin ke saudara saya. Saya masih ragu untuk apa namanya lewat sosmed dan sebagainya. Boleh dong Bapak Ibu respon di jawabannya. Nanti kita akan pecahkan satu persatu. Kira-kira apa sih yang membuat Bapak Ibu ragu untuk atau belum pede jualan kafein di Granada? Atau Bapak Ibu pernah ketemu dengan konsumen gitu ya, konsumen ini masih belum yakin dengan Bapak Ibu atau dengan proyeknya, apa sih yang membuat konsumen Bapak Ibu tuh merasa nggak yakin, merasa kemudian eh, maju mundur gitu ya, kira-kira apa Bapak Ibu? Bu Eko 40%, 100%, tapi ngelihat pesaing tetangga sebelah yang jual kafein juga lebih murah dan videonya bagus-bagus di sosmed, jadi kurang pede kitanya. Oke, ada lagi nggak Bapak Ibu? Apa sih sebenarnya yang membuat kalau tadi ya saya izin menyampaikan Pak kesimpulan dari Pak siapa Pak Sahril ya Cibinong Bogor. Berarti karena 100% yakin tapi masih bingung gitu ya, masih nggak pede. Kenapa nggak pedenya? Karena ada kompetitor yang mungkin jauh lebih murah harganya. Nah, selain itu kira-kira selain kompetitor, apa yang membuat konsumen Bapak Ibu ragu atau Bapak Ibu sendiri ragu untuk jualan kafein di Granada? Masih ada sedikit keraguan gitu. 20% saya belum survei langsung ke lokasi, 80% saya sudah mulai iklankan ke media sosial. Oke, berarti masih ragu 20%, 80% yakin, 20% masih ragu. Karena mungkin Pak Cahyo belum tahu proyek kami atau belum pernah lihat secara langsung ya proyek Granada. Oke, Bu Bella udah menguasai ya selain Malang. Oke, ada lagi nggak? Oke deh, kalau gitu saya simpulkan aja ya. Bapak Ibu yang masih ada sedikit ragu untuk jualan kafein di Granada, mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya sepil. Benar nggak sih? Apa namanya analisis saya ya? Tolong dibantu responnya. Kalau betul berarti ya ini realita gitu ya. Tapi kalau salah boleh dikoreksi ya. Ternyata kalau kemudian saya pribadi analisis gitu ya Bapak Ibu ya, ada beberapa poin mitra marketing atau Bapak Ibu seperti Bapak Ibu ya, marketing freelance di Skariman Academy itu masih belum pede atau masih ada ragu untuk jualan kafe Granada. Atau lebih umumnya, ada beberapa poin konsumen itu masih ragu untuk beli kafling di Granada, gitu ya. Nanti silakan di apa namanya di respon kalau misalkan analisis saya kurang tepat. Yang pertama apa? Yang pertama ya, belum lihat real projectnya, baru hanya sebatas gambar, belum menguasai, belum paham produknya, ya nggak? Ini yang menjadi nomor pertama. Ketika kemudian mitra freelance baru join, entah itu sepekan, sebulan, 2 bulan, kalau selama kemudian beliau belum melihat proyeknya, belum pernah ke Granada, baik itu di Bogor, Bandung, Anyer, dan sebagainya gitu ya, atau kemudian di Malang gitu ya, pasti ada hal yang mengganjal di hati. Apa itu? Ya tadi, saya belum tahu proyeknya seperti apa. Jangan-jangan digambar ya cuma sebatas gambar doang. Gitu ya. Ya nggak? Pasti itu yang kemudian menjadi keraguan utama dari Bapak Ibu sekalian sebagai seorang marketing. Dan artinya apa? Kalau seandainya belum tahu proyeknya, nggak kegambar juga gimana cara nawarinnya,
gimana cara cerita ke konsumen seperti apa kan gitu ya. Oke. Nah, poin pertama ini Bapak Ibu, gimana cara Pak Deddy ya, betul. Gimana kemudian cara memecahkannya? Kalau di dalam hati kita itu masih ragu kan? Kenapa? Karena saya belum lihat proyeknya, baru sebatas produk knowledge, baru sebatas foto, video, apalah itulah penjelasan. Tapi saya nggak lihat secara langsung gimana perkembangannya. Otomatis dalam hati pasti ada yang ganjel untuk belum berani saya jual ke rekan teman dan sebagainya. Maka solusinya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau kendalanya seperti ini, solusinya cuma satu. Apa? Datang langsung ke project, lihat gimana perkembangan, lihat gimana update-nya, lihat dan pahami project dan perkembangan dari project Granada itu sendiri. Itu. Wah, udah jawab nih sama Pak Ade ya. Datang langsung ke lokasi projectnya, betul. Kalau saya tidak lakukan projectnya, view-nya bagus, eksperimennya bagus, dan harganya pasti bagus. Oh, Pak Dwi pasti udah pernah ke project. Kenapa? Ya karena Pak Dwi udah tahu, udah bisa menceritakan view-nya bagus gitu ya. Pak Dwi juga udah pernah ke kantor ya. Kenapa? Ya karena inilah orang eksperimen gitu yang ada seperti apa yang Bapak Ibu lihat. Artinya kan keraguan tersebut terpecahkan. Ya enggak? Beda halnya dengan Bapak Ibu yang baru bergabung, terus kemudian Bapak Ibu belum pernah ketemu dengan kami secara offline dan belum pernah datang ke proyeknya, pasti kalau jualan proyeknya pun masih ragu-ragu, ini beneran nggak ya, ini beneran nggak ya, kan gitu ya. Beda nih dengan Bu Bella, Pak Dwi ya, Pak Umar dan sebagainya, mereka udah pernah datang ke kantor kami, ngobrol, diskusi panjang, pernah juga datang ke proyek, nginep gitu ya bahkan. Nah inilah yang kemudian akhirnya apa? Terpecahkan tuh problem keraguan tersebut gitu ya. Ini solusinya. Bagi Bapak Ibu yang masih ragu karena belum tahu proyeknya, tidak ada solusi lain selain Bapak Ibu melihat secara langsung. Karena mau saya atau mentor-mentor yang lain ngasih konten setiap hari, ngasih video setiap hari, ngasih foto-foto setiap hari, ngoceh sana sini via Zoom offline. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu proyeknya, belum pernah ke proyeknya, pasti tetap masih ada ragu gitu ya. Mau saya ngomong 24 jam tentang Project Granada seperti A, B, C, D, gini, gini, gini. Tapi kalau Bapak Ibu belum tahu real gimana progresnya, gimana perkembangan dan sebagainya, pasti masih ada sedikit ragu untuk jalan di Granada. Gitu ya. Oke. Sudah Kang, GRR dan GSP siap. Oke. Alhamdulillah kemarin ke GWC sambil bawa konsumen. Wis, oh iya Pak Ade Lukman ya kemarin ya. Mudah-mudahan dilancarkan Pak untuk bisa follow up lagi nih. Tinggal narik booking ya Pak Ade ya konsumennya. Nah artinya kalau sudah pernah ke proyek kami, insya Allah Bapak Ibu sudah terjawab ya. Oke, poin pertama berarti betul ya bahwa keraguan tersebut muncul karena Bapak Ibu belum tahu real secara langsung ngelihat ngerasain gimana proyek dari Iskariman itu sendiri ya, dimanapun itu proyeknya. Yang kedua, hasil analisis kami yaitu karena masih ragu tentang legalitasnya. Karena Kang, ini kan jualannya bukan 10-20 ribu, bukan 100-200 ribu, tapi ini jutaan bahkan sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, ya kan? Ini kalau seandainya legalitasnya nggak aman, nggak amanah, ya gimana ya? Saya juga pasti ragu untuk nawarin ke rekan saya, ke teman saya, saudara saya, pasti gitu. Ya nggak? Pun demikian Bapak Ibu yang masih baru bergabung di Skariman Academy sebulan, satu pekan, pasti masih ada ragu tentang legalitasnya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum tahu lebih dalam tentang legalitasnya. Nah, gimana cara memecahkan tersebut? Memecahkan keraguan tentang legalitas. Tadi tentu dari kami selalu ada penjelasan tentang legalitas dari proyek itu sendiri. Bahkan ya kita sampaikan Iskariman Property sudah berdiri kurang lebih hampir 10 tahun gitu ya. Kemudian dapat penghargaan dari Asosiasi Developer Nasional sebagai proyek terluas dan juga developer syariah terbaik di tahun 2023. Itu kita sampaikan secara legalitas. Bahkan sudah dipercaya oleh ribuan konsumen ya, di berbagai wilayah. Nah ini pun sebenarnya Bapak Ibu bisa sampaikan kepada siapa? Kepada calon konsumen Bapak Ibu yang masih nanya misalkan legalitasnya gimana?
AJB Pak, free sampai AJB. Oh bukan SAM, bukan Pak. Tapi nanti kalau mau naik SAM tetap bisa. Di Skariman sudah ribuan konsumen yang percaya Pak dengan developer Skariman dan itu semua alhamdulillah amanah profesional. Nah insya Allah itu keraguan tentang legalitasnya itu bisa terpecahkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi Bapak Ibu sementara coba tempatkan posisi Bapak Ibu sebagai seorang buyer yang punya duit, pasti Bapak Ibu punya duit 100 juta, ditawarin oleh salesnya untuk beli kafling di Granada. Kalau Bapak Ibu kemudian belum tahu proyek Granada, pasti mikir-mikir dulu. Gimana Kang proyeknya? Oke deh saya pengen survei dulu, oke deh saya pengen lihat dulu proyeknya. Kan gitu ya? Terus gimana legalitasnya Kang? Seperti apa dan sebagainya. Pasti itu yang selalu sering keluar dari konsumen atau keluar juga dari hati Bapak Ibu itu sebagai marketing masih ragu tentang legalitasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau konsumen pengen tahu lebih detail tentang legalitas kita tentu bisa banget ketika datang visit ke project dan ketemu dengan orang legalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua lah masih ragu tentang legalitasnya, solusinya seperti apa? Solusinya adalah ya tadi bertanya dan syukur-syukur kalau emang Bapak Ibu seorang hukum, ya orang yang paham hukum, ketemu diskusi langsung dengan tim legal. Gitu. Tapi kalau misalkan saya masih awam kan tentang hukum, ya minimal setidaknya di dunia properti basic lah gitu ya tentang legalitas tetap harus paham Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, track record developer. Nah, ini yang biasanya kemudian ditanyain juga oleh konsumen atau menjadi pertanyaan juga untuk Bapak Ibu sekalian sebagai mitra kemarketingan. Ini developernya siapa gitu ya kan? Pengembangnya siapa? PT-nya apa? Developernya udah berapa lama berpengalaman? Sudah punya proyek di mana aja? Kan gitu, Bapak Ibu. Itu muncul dari keraguan mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa Bapak Ibu untuk memecahkan rasa ragu developernya siapa sih, ownernya siapa sih? Maka kemudian di Skariman Academy membuat suatu training pelatihan namanya Basic Marketing Property BMP sebulan sekali atau silaturahmi marketing dengan owner kan gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk Bapak Ibu sebagai marketing silahkan ketemu langsung dengan owner, silahkan gali pemikiran beliau, silahkan diskusi dengan beliau, silahkan dapat ilmu dari beliau. Akhirnya apa? Bapak Ibu mungkin kayak kemarin ya beberapa yang akhirnya Alhamdulillah sering banget nih setiap sebulan sekali yang baru gitu ya datang ke kantor kami ke aula training, dapat materinya, dapat ilmunya, silaturahmi dengan owner, diskusi lebih dalam dan sebagainya kan gitu. Akhirnya apa? Mulai terpecahkan. Oh ini ownernya, oh ini landasan visinya gitu ya. Terpecahkan lagi tuh rasa ragu. Akhirnya Bapak Ibu saya yakin mulai siap untuk jualan. Begitupun dengan konsumen. Dari konsumen juga pasti mereka juga nyari-nyari siapa developernya, siapa pengembangnya. Jangan sampai uang yang saya punya hilang begitu aja kan gitu. Makanya konsumen tuh biasanya nyari-nyari gitu kan, siapa nama developernya, proyeknya di mana aja. Itu wajar Bapak Ibu. Karena kalau seandainya kita menempatkan posisi sebagai konsumen, kita pun pasti demikian. Punya uang 100 juta ditawarin oleh sales beli kafling. Otomatis saya hati-hati dong. Lihat dulu developernya, lihat dulu track recordnya, lihat dulu fasilitas dan juga perkembangan proyeknya, baru saya yakin. Lihat dulu legalitasnya, baru saya yakin. Tapi kalau itu nggak ada, ya gimana kemudian saya mau yakin sebagai konsumen kan gitu ya. Pun demikian, saya pun mau memposisikan Bapak Ibu sebagai mitra marketing adalah sebagai konsumen. Harus kenal dulu dengan developernya, harus tahu dulu dengan ownernya siapa, paham tentang legalitasnya. Kami undang setiap bulan sekali kita ada kopdar marketing di project gitu ya. Atau tentatif Bapak Ibu setiap pekan mau datang ke project juga silahkan. Itu yang kemudian kami di Skariman Academy coba untuk memberikan ruang ya untuk Bapak Ibu mencari lebih dalam, mencari tahu lebih dalam tentang developer, tentang project, tentang legalitas dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar Bapak Ibu tambah yakin untuk jualan kafling di Granada. Oke ya. Oh, luar biasa semangatnya Pak Dwi dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan silakan dimudahkan closingannya. Amin ya robbal alamin.
Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga penting banget gitu ya. Setelah tahu developernya siapa, ketemu Kang Masturi, ketemu Kang Zai, ketemu para mentor, ketemu dengan owner, tahu kantornya di mana ya Pak Dwi ya. Dari mulai kantor di ruko, kantor di aula, kantor di baru sekarang gitu ya. Udah tahu nih orang-orangnya, udah kenal nih. Legalitasnya juga udah paham nih gitu ya. Bahkan terkait proyek saya juga udah tahu perkembangan proyek GRR seperti apa, GSP seperti apa, proyek-proyek lain seperti apa. Ini satu dua tiga udah terpecahkan nih. Nah, ini PR bagi yang belum terpecahkan ya, yang belum datang ke proyek kami, yang belum datang ke kantor kami dan masih ragu, silahkan datang ke kantor kami, silahkan datang ke proyek kami biar Bapak Ibu langsung gaspol gitu ya. Nah, yang terakhir udah tahu itu semua kan satu dua tiga, tapi yang terakhir wah berat nih, harus tahu ilmunya karena ngomongin tentang ilmu properti itu luas banget gitu ya, tentang follow up, handling, kemudian emosional, banyak lah gitu ya. Maka kemudian kalau belum tahu ilmunya, solusinya apa? Solusinya cuma satu, belajar gitu ya. Punten Bapak Ibu, kalau seandainya 1, 2, 3 Iskariman Academy tidak menyediakan untuk sharing-sharing ilmu, tidak menyediakan pelatihan pembinaan, paling apa yang terjadi? Oh, ini proyeknya. Oh iya, bagus ya proyeknya ya. Oh iya, saya pengen jualan ya. Oh ini developernya, saya pengen jualan ya. Tapi saya bingung mulai dari mana ya. Di Iskariman nggak ada pelatihannya. Itu kalau seandainya nomor 4 tidak ada pelatihannya. Tapi Masya Allah Tabarakallohnya, Iskariman Academy, kami paham kebutuhan dari para mitra, Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian kita mengadakan pelatihan-pelatihan, training-training, baik itu via online Zoom maupun via offline. Ya, tujuannya apa? Kami pengen mentransfer ilmu yang kami punya di dunia sales marketing. Yang kita berikan secara gratis kepada Bapak Ibu yang pengen belajar di Iskariman Academy. Tinggal bayar aja dengan doa. Berikan aja doa terbaik untuk para mentor ya, untuk para pengisi gitu ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Para mentor, para pengisi enggak ada kemudian berharap oh dengan saya ngisi dikasih duit dan sebagainya atau dikasih ujroh, dikasih ini itu dan sebagainya. Enggak. Di Skadiman Academy murni bisnisnya adalah bisnis properti, bukan bisnis training, bukan bisnis pelatihan. Maka tetap pada track recordnya Skadiman Academy, berkah ilmunya melimpah rezekinya. Kan itu ya tagline-nya ya. Kita berikan ilmunya kepada Bapak Ibu yang benar-benar pengen belajar. Seperti malam kali ini. 60 partisipan yang hadir malam kali ini itu kan tidak lain dan tidak bukan pengen tahu ilmunya. Gimana sih cara mulai jualan properti, mulai dari mana Kang? Kan gitu ya. Maka kemudian Iskariman Academy membuatlah suatu pelatihan khususnya malam kali ini yaitu tentang teknik mulai jualan properti. Cara mulainya dari mana, Kang? Saya awam banget, Kang Masturi. Baru terjun dunia properti, properti itu juga saya masih bingung apa. AJB itu juga apa, SHM apa. Jangankan itu, covering saya juga nggak tahu covering itu apa. Saya tahunya cuma tanah, gitu ya kan. Jangankan ngomong tentang legalitas, ngomong tentang istilah-istilah properti saya juga masih bingung gitu ya. Set plan ini itu dan sebagainya, press list itu apa nggak tahu. Wajar Bapak Ibu. Maka kemudian di Skadiman Academy selalu kita ada bimbingan oleh para mentor, ada training oleh para mentor ya kan, bahkan diisi langsung sama ownernya pun ada Bapak Ibu. Asik ya gabung di Skadiman Academy. Wih, Pak Sunar, alhamdulillah mulai ada titik terang. Wih, ini kayak seperti lagi mati lampu tiba-tiba lampunya nyala gitu. Wah iya alhamdulillah udah terang gitu ya Pak Sunar ya. Masya Allah. Jadi udah ada titik terangnya Bapak Ibu ya yang hadir malam kali ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan mulai kegambar nih Bapak Ibu. Mulai tahu nih problemnya apa. Kenapa saya masih ragu untuk jualan. Ya tadi mungkin karena Bapak Ibu belum tahu proyeknya, berarti solusinya cuma satu, datang ke proyek. Gitu. Masih ragu tentang legalitasnya, maka solusinya adalah diskusi lebih dalam tentang legalitasnya. Pengen tahu track record developernya, maka solusinya datang langsung ke kantor gitu ya, diskusi dengan kami, bahkan nanti kalau ada event ketemu dengan owner, silahkan hadirin bagi Bapak Ibu yang belum pernah hadir. Atau yang terakhir, Bapak Ibu pengen belajar lebih dalam lagi tentang dunia marketing properti syariah di Iskariman,
maka silahkan ikuti terus pelatihan pembelajaran di Iskariman Academy. Mumpung masih gratis ilmunya, mumpung para mentor itu masih pada mau ngisi, mumpung para mentor masih siap untuk membimbing Bapak Ibu dari nol gitu ya. Mumpung saya pun masih diberikan kesehatan, yuk Bapak Ibu hadir di Zoom, hadir di offline gitu ya. Kalau ada pelatihan-pelatihan di Iskariman Academy. Tidak lain dan tidak bukan pelatihan itu kembali pasti tujuannya untuk menjadi kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kami selalu ada pelatihan setiap pekannya, baik itu online, offline, kita undang di grup, kita sampaikan kadang via Japri juga ya. Tidak lain dan tidak bukan biar Bapak Ibu tuh tetap dapat manfaat dari Iskariman Academy. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi insya Allah mulai paham ya. Oke Pak Dedi, siap Kang. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Dedi ya. Oke, saya izin lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya kemudian malam kali ini saya mencoba untuk membuat teknik memulai jualan properti. Karena ini basic banget sih untuk Bapak Ibu yang baru terjun punya properti, tapi bingung mulainya dari mana gitu ya. Mulai ngelangkahnya itu kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai masuk ke dalam ya materi. Materi singkat, cuma ini penting banget. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Tapi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu udah paham ya apa yang tadi saya sampaikan ya tentang kendala, tentang problem-problem. Saya pastikan dulu nih di kolom chat, udah paham atau belum? Kalau sudah paham, boleh tulis di kolom chat. Kalau belum, apa yang perlu ditanyakan? Karena ini ada sedikit berbeda ilmu yang saya sampaikan atau saya sampaikan. Oke, Alhamdulillah sudah paham Bu Bella. Oke, Pak Dedi, Insya Allah paham Kang. Oke, sudah diwakili oleh Bu Bella dan Pak Dedi ya. Insya Allah paham. Bismillah. Oh, Insya Allah. Insya Allah Kang, mengikuti. Oke, siap. Paham, lanjutkan Kang. Oke, lanjut ya. Kalau sudah paham terkait tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka saya izin bertanya lagi nih. Pertanyaannya agak sedikit berbeda. Apa sih tugas utama seorang marketing? Apa Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom chat. Insya Allah paham. Lanjutkan. Tugas utama seorang marketing, Bapak Ibu. Apa sih? Bapak Ibu kan seorang marketing freelance di Iskariman Academy ya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Karena ini ngomongin basic ya. Maka pertanyaan pun pertanyaan yang basic. Apa sih tujuan, tugas utama seorang marketing itu apa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nawarin produk. Oke. Membuat yang tidak mau jadi mau. Oke, Pak Ridwan, Pak Sunar, terima kasih jawabannya. Pak Roslan, menjual. Pak Fadil, Bapak atau Ibu Fadila nih, memperkenalkan produk dan jualan. Pak Sultan, dipahami aja Pak, ya kita nggak bisa di grup, nanti bisa lihat rekamannya. Bu Ria mendapatkan list promosi produk, memasarkan produk, ya memasarkan produk Kang. Jawabannya nggak tepat, kurang tepat. Bukan memasarkan produk, membuat orang mengenal dan berminat kepada produk kita. Tugas orang marketing, kurang tepat Pak Emir. Memperkenalkan produk ke buyer, kurang tepat Bu Bella. Menghubungkan kebutuhan penjual dan pembeli, kurang tepat. Menyampaikan dan mengenalkan produk, memasarkan. Ya, marketing itu kan pemasaran ya. Memasarkan dan promosikan produk perusahaan, kurang tepat. Memasarkan produk, jualan produk. Nawarin mengajak konsumen untuk membeli. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak yang udah respon nih. Asik nih ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Tugas utama seorang marketing. Tugas utama ya. Nanti kalau tugas selanjutnya ya kayak tadi menawarkan produk, bagaimana kemudian bayarnya percaya dengan kita, yakin dengan kita, itu lanjutannya. Tapi ternyata tugas utama seorang marketing itu bukan nawarin produk, Bapak Ibu. Apa tugas utama seorang marketing? Bukan menawarkan. Ini solusinya ada dalam Islam, Bapak Ibu. Tugas utama seorang marketing, kalau kita benar-benar memahami Islam lebih dalam, lebih lengkap gitu ya. Islam itu kan solusi dalam kehidupan kita gitu ya. Ternyata solusinya ada dalam Islam.
tugas utama seorang marketing itu? Kira-kira apa? Dalam Islam bukan memasarkan produk dulu, bukan gitu ya. Pak Herman menjalin hubungan baik dengan konsumen, hampir betul. Bukan mengenal. Oke ya, bukan mengenali produk juga, bukan. Itu teknik lanjutan gitu ya, kenal dulu dengan produk dan sebagainya. Nah, betul. Oke ya, udah ada yang betul nih. Ternyata tugas utama seorang marketing adalah membangun jaringan. Ini kan sebenarnya dari foto ini aja udah terlihat gitu ya. Salam-salaman itu kan saling mengenal dulu, Bapak Ibu. Maka tugas utama seorang marketing itu apa? Membangun jaringan, membangun hubungan, atau dalam Islamnya mah silaturahmi. Singkat ya, singkat, padat dan jelas. Ternyata tugas utama seorang marketing itu membangun jaringan. Sebab kalau seandainya cuma jualan, cuma promosi sebagainya, itu next lanjutannya. Tapi kalau seandainya tugasnya jualan, kalau kemudian tidak ada jaringan yang dia bangun, mau jualan ke siapa? Ya enggak? Jualan ke diri sendiri gitu ya. Maka kemudian tugas utama seorang marketing itu membangun jaringan seluas-luasnya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Atau dalam Islam itu silaturahmi. Silaturahim atau silaturahmi gitu ya. Wah, udah jelas nih ya. Wih, Masya Allah. Udah bener nih jawabannya nih, Bapak Ibu. Oke, kita lihat dalilnya, Bapak Ibu. Tahu kan? Kayaknya familiar juga nih. Biasanya di khutbah Jumat atau Ustadz yang suka menyampaikan suatu hadis gitu kan. Hadisnya apa? Ini dia hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsal alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang senang, yang pengen diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka kata Rasulullah, hendaklah dia menghubungkan tali kerabat atau membangun silaturahmi. Atau bahasa marketing kerennya sekarang itu membangun jaringan, koneksi. Oh, yes. Kan gitu ya? Makanya kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada sebagainya. Itu kan untuk membangun hubungan silaturahmi tetap terjalin. Walaupun dia di Bandung, saya di Cikarang, dia di Papua, saya di Bekasi. Ada kemudian satu media sosial yang saling terhubung, yang saling punya jaringan, tetap terjalin silaturahmi. Ya enggak? Bapak Ibu ngikam via FB, Google, tujuannya apa? Ya tadi untuk menjaring, ya, membangun relasi dengan konsumen, dengan orang-orang baru. Nah, maka kira-kira malam kali ini Bapak Ibu dari 60 partisipan sudah berapa orang yang Bapak Ibu kenal nih di Zoom pada kesempatan malam kali ini? Kalau cuma 1-2 berarti jaringannya masih sedikit. Oh, kan saya kenal 20, wis, jaringannya luas ya kan. Nah, itu dengan kemudian seorang marketing pun seperti itu, Bapak. Ternyata tugas utama seorang marketing itu membangun jaringan seluas-luasnya. Atau bahasa dalam Islam itu bersilaturahmi seluas-luasnya. Kan gitu kata Rasulullah. Ini bukan kata ulama, bukan kata para habaib, bukan kata saya juga apalagi gitu ya. Tapi kata Rasulullah, siapa yang pengen kemudian diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia bersilaturahmi. Simpel ya Bapak Ibu ya, simpel banget. Tapi kalau memang benar-benar kita cerna, kita pahami, oh iya betul ya, saya kenalan dengan Bu Bella. Oh, Bu Bella jualan boneka. Oh, saya lagi butuh boneka. Akhirnya saya beli ke Bu Bella. Akhirnya jadi rezeki. Kan gitu ya? Oh, Pak Esen terkenal. Oh iya, Pak Esen luar biasa sering datang ke kantor kami. Dan Pak Esen juga kemudian luar biasa enak banget tuh mochinya. Terus kemudian kalau saya lagi pengen mochi ya tinggal saya hubungin Pak Esen. Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Oh, Bu Bu Ana gitu ya kan. Jual karedo gitu kan. Saya pengen karedo. Ah, beli ah di Bu Ana. Akhirnya apa? Itulah semakin jaringan kita luas, silaturahmi kita luas, insya Allah itu menambah rezeki bagi kita. Kan tadi ya Bapak Ibu, baik itu rezekinya nominal berupa uang atau rezekinya berupa ilmu.
Contoh sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke kantor kami silaturahmi dengan owner, pasti dapat ilmunya. Silaturahmi dengan para mentor dengan kami di kantor, pasti ada oleh-oleh yang Bapak Ibu bawa pulang. Nah itu rezeki ilmu, dapat ilmu ini saya dari Iskariman nih, wah Masya Allah rezeki banget. Dapat ilmu akidah ini saya baru pertama kali memperdalam Islam tentang fikih muamalah, tentang akidah baru di Iskariman nih. Wah rezeki yang nggak bisa saya bayar dengan uang ini. Saya gabung di Iskariman Academy, ketemulah dengan orang-orang yang sefrekuensi ya. Jadi satu komunitas, jadi satu saudara, jadi satu keluarga baru. Oh, jadi saya tambah semangat lagi jalani hidup. Karena saya berada di lingkungan yang positif. Kan itu rezeki juga, Bapak Ibu. Iya nggak sih? Itu karena apa? Karena jaringan. Karena kita membangun jaringan. Karena kita membangun silaturahmi. Bayangkan kalau yang kita silaturahmi adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk membeli kafling. Orang-orang yang kemudian menengah ke atas gitu ya. Itu ketika kemudian mereka butuh investasi yang real berupa tanah, nanya pasti ke kita. Iya nggak? Nggak ke yang lain dulu. Oh, nanya ke kita. Pak Dwi, tolong cariin saya tanah dong. 1 hektar ya kan gitu. Saya pengen bikin pesantren. Wih, Pak Dwi. Oh gini Pak, saya punya rekomendasi. Oh, gitu ya Pak ya. Tapi itu bisa terjadi karena kita membangun hubungan. Karena kita membangun jaringan yang luas. Karena kita bersilaturahmi. Kalau tidak ada silaturahmi, ya bagaimana kemudian kita dikenal sama orang? Bagaimana kemudian kita punya koneksi yang luas? Iya nggak? Coba suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jelas sih. Oke, sampai sini kira-kira paham Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut nih, tugas utama seorang marketing yaitu membangun jaringan. Paham ya? Maka mulai sekarang niatkanlah untuk apa? Untuk yang jauh didekatkan, yang dekat lebih erat. Bangun silaturahmi, bangun lagi koneksi, bangun lagi komunikasi dengan orang-orang yang dulu lama kita nggak komunikasi, ya mungkin kalau ada salah minta maaf gitu ya. Bangun dengan orang-orang yang kemudian dulu alumni sekolahnya gitu ya, alumni kuliahnya, nanya kabar dan sebagainya. Siapa tahu itu bisa jadi koneksi. Entah suatu saat nanti kita butuh dia gitu ya untuk bantu kita, atau memang mereka butuh kita untuk kemudian mencarikan tanah kafling, kan bisa jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk mulai dari sekarang niatin ya Bapak Ibu hadir di Zoom Iskariman Academy online offline. Pertama tentunya niat untuk belajar, yang kedua untuk silaturahmi. Kayak Pak Esen nih, hampir setiap waktu itu kalau ada pelatihan di Iskariman Academy selalu pengen hadir gitu kan. Tujuannya selain belajar, pengen lagi lanjut memperkuat silaturahmi. Nah gitu. Nah ini mudah-mudahan dirasakan juga oleh Bapak Ibu yang hadir malam kali ini. Nanti pekan depan hadir lagi gitu ya. Untuk belajar, untuk bangun silaturahmi. Nah syukur-syukur bisa open camp gitu ya. Untuk bisa saling mengenal. Kan gitu ya. Siapa tahu kan nanti di jalan ketemu. Iya kita ketemu pernah di Zoom gitu ya kan. Nah gitu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Tabarakallah. Asik gak kira-kira belajar di Iskariman Academy? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Yang rapat diapain Pak? Masya Allah. Asik ya, Masya Allah, Pak Esen. Bu Siti Khawariyah, Masya Allah. Jempol, jempolnya sati ya. Asik banget Bapak Ibu. Kalau benar-benar kita niatin gabung di Skariman Academy itu, yang rapat makan coklat. Untuk belajar, untuk silaturahmi itu nggak ada ruginya Bapak Ibu. Kita berkorban waktu, kita berkorban apa namanya tenaga, kita berkorban uang bahkan untuk ongkos, nggak ada ruginya. Kenapa? Karena kita dapat untung, dapat ilmu, dapat silaturahmi itu nggak ada ruginya. Yang rugi adalah nggak melakukan apa-apa. Itu yang rugi. Ya, walaupun kuota saya habis kah untuk Zoom, nggak ada ruginya. Selama benar-benar Bapak Ibu itu menyimak materinya. Tapi perkara kalau cuma sekedar ikut Zoom, habis itu ditinggal gitu ya, udahlah ngomong sendiri aja ke Mas Turima gitu ya, itu rugi. Kenapa? Karena nggak nyantol nanti, ya kan? Saya kira insya Allah nggak ada ruginya Bapak Ibu. Gratis dapatnya, tinggal siapin kuota, siapin waktu untuk belajar. Yuk sama-sama, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pahala investasi buat kita semua. Oke, itu ya. Jadi
Mulai sekarang bangunlah kemudian komunikasi jaringan dengan orang-orang, ya terutama di ring satu kita dan selanjutnya orang-orang yang terjauh, ya jauh di mata tapi dekat di hati. Oh, iya. Insya Allah. Oke ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang membangun jaringan atau membangun hubungan, koneksi, ya, atau silaturahmi, mulainya dari mana, Kang? Mulailah dari lead ring satu, Bapak. Mulailah dari orang-orang yang Bapak Ibu kenal. Ya enggak? Mulailah dari orang-orang yang dulu pernah kita temuin. Entah itu ketemu dalam seminar, ketemu di kereta, misalkan saling ngobrol dan sebagainya, itu bangun koneksi, hubungan, komunikasi, hubungin lagi, WhatsApp lagi, nanya kabar gitu ya. Nggak ada yang salah kok dengan nanya kabar gitu ya. Jangan langsung jualan tentunya, jangan. Nanya kabar, gimana kabar dan sebagainya, silaturahmi, itu nggak ada yang salah Bapak Ibu. Justru mereka seneng banget, udah lama nih, akhirnya nyapa juga gitu. Siapa tahu emang ditunggu-tunggu. Jadi mulailah membangun jaringan sebagai seorang marketing itu mulai dari mana? Dari ring satu. Seberapa baik hubungan diri kita dengan orang-orang yang kita kenal. Tentu yang bisa menilai adalah diri sendiri. Saya, Mas Turi, punya teman alumni SMA, alumni kuliah, teman-teman lama SD, di kampung, di Jogja, dan sebagainya. Tentu saya bisa menilai diri saya sendiri seberapa baik hubungan saya dengan orang-orang yang dulu pernah kenal dengan saya atau saya kenal dengan dia. Udah maksimal belum saya menjalin silaturahmi, memperkuat ukhuwah kembali. Tujuannya itu tadi, membangun, menjalin silaturahmi. Kan nanti bahkan ada ancaman dari hadis Rasulullah. Barang siapa yang memutus silaturahmi, kata Rasulullah kan gitu ya. Ada dari itu saya lupa. Yang diperintahkan adalah membangun kembali itu tadi, hubungan komunikasi silaturahmi kita. Jadi mulailah dari ring satu kita. Kalau mulai ngomongin mulai jualannya dari mana, Kang? Ya mulai dari ring satu kita. Ring satu kita ini udah apain, Kang? Dibangun hubungan. Dijalin lagi komunikasinya. Rumusnya ada dua. Ya. Rumusnya yang pertama, tidak ada orang yang suka dijual oleh sales. Maka ketika kemudian udah 10 tahun kita nggak komunikasi, 5 tahun kita nggak komunikasi, tiba-tiba kita komunikasi, terus kemudian tiba-tiba kita minjem duit misalkan gitu ya, atau nawarin produk, pasti ditolak. Ya, iya, ini siapa yang tiba-tiba minjem duit, tiba-tiba kemudian nggak ada hujan misalkan gitu ya, tiba-tiba nawarin, pasti mereka nggak nyaman. Nggak ada orang yang kemudian suka dijual oleh sales, termasuk diri kita sendiri, ya kan? Termasuk diri kita sendiri. Maka ketika membangun silaturahmi, membangun hubungan komunikasi, jangan langsung jualan. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi nanya, ntar ada beberapa step yang ingin saya sampaikan. Rumus yang pertama, tidak ada orang yang suka dijual oleh sales. Maka perlu beberapa step untuk sampai kemudian ujung-ujungnya adalah penawaran. Tapi sebelum ke penawaran, ada beberapa step yang Bapak Ibu harus lewatin dulu. Kalau kemudian target leads-nya adalah ring satunya. Beda kalau saya leads-nya dari memang kita ngiklan sendiri, ya kan? Itu kan orang hubungin kita, otomatis dia pengen tahu nih produknya. Itu beda lagi nanti ngomongin. Tapi saya ngomongin malam kali ini adalah menjalin hubungan, menjalin silaturahmi dengan orang ring satu kita, orang-orang yang kita kenal. Caranya gimana? Tidak langsung jualan, tidak. Tapi ada beberapa step yang Bapak Ibu harus lewatin dulu. Nah, inilah rumus dasar step by step untuk memulai jualan properti. Rumus kedua, menurut penelitian, 80% orang memutuskan untuk membeli produk karena faktor emosional. 20%-nya karena memang orang tersebut butuh dan juga ada benefit. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bukan 80%, 95% orang memutuskan untuk membeli produk Anda adalah karena faktor emosional. 5%-nya ya, katanya gitu ya, karena memang mereka butuh atau memang ada benefit. Nah, nanti poin kedua kita akan bahas gimana cara mempelajari emotional marketing untuk konsumen gitu ya. Itu nanti kita bahas. Tapi kita bahas nomor satu dulu.
Tidak ada orang yang suka dijual oleh sales. Maka ketika kemudian kita menghubungi ring satu kita yang sudah lama kemudian kita nggak komunikasi, jangan langsung ujuk-ujuk tiba-tiba jualan. Ada step by step-nya. Ini Bapak Ibu, screen-nya ada kan ya materi yang saya tampilkan ya? Kata Pak Deddy nggak ada. Saya mau mastiin dulu nih, ada nggak nih Bapak Ibu? Oh aman, aman ya? Oke. Oh nggak ada. Materi yang saya tampilkan ada kan? Ada, jelas. Oke. Berarti tinggal dari Bapak Ibu aja ya. Mungkin jaringan dan sebagainya. Oke, saya izin lanjut kalau gitu. Baik, kita ngomongin rumus pertama. Tidak ada orang yang suka dijual oleh sales. Maka ketika kita bangun silaturahmi dengan ring satu kita, jangan ujug-ujug jualan. Itu ya kuncinya ya. Tolong mudah-mudahan bisa dipahami. Maka apa step by step-nya Kang? Mulainya dari mana? Nih dia Bapak Ibu. Yuk, step pertama. Sebelum kita hubungin atau komunikasi atau jalin silaturahmi dengan ring satu kita yang rencana kita mau tawarkan produk di akhir, mulailah step pertama, yaitu tentukan dulu target leads ring satu Bapak Ibu. Maksudnya apa Kang? Saya yakin Bapak Ibu pasti punya kontak teman lama, kerabat dan sebagainya, ya kan? Itulah ring satu Bapak Ibu. Tapi itu perlu ditarget dulu. Mana yang kemudian secara konsumen itu kan punya hanya dua hal. Punya kemampuan yang pertama, yang kedua punya kemauan. Kalau punya kemauan nanti bisa kita olah gitu ya dengan promosi, dengan konten ABCD itu mudah insya Allah. Tapi yang pertama adalah punya kemampuan dulu. Ini sering saya sampaikan kalau training offline ya di kantor ya. Syarat utama seorang konsumen di Granada itu apa Kang? Punya kemampuan dan kemauan. Itu aja. Ya kan? Kalau dia sudah punya kemampuan, oh saya punya temen nih, dia pensiunan dokter atau dia seorang dokter, gajinya udah 2 digit. Oh, kalau udah dokter udah ngomongin investasi udah pengen tuh udah, gitu ya. Wah, saya harus jalan komunikasi lagi. Maka itu mulai dari step awalnya tentukan dulu siapa yang Bapak Ibu pengen disilaturahmikan. Paham ya insya Allah ya, step pertama ini. Tapi tadi tentukan target leads-nya adalah orang tersebut minimal punya dua tadi. Punya syarat yang kedua pertama, punya kemampuan dan punya kemauan untuk mempunyai aset. Itu aja. Nah, kalau ada dua-duanya, maka ini sebagai target potensial. Atau minimal ada satu punya kemauan nantilah belakangan nanti kita olah, kita tawarkan. Tapi setidaknya punya kemampuan dulu. Soalnya agak berat kemauannya tinggi tapi nggak punya kemampuan, ya sulit juga gitu ya. Tapi kalau udah punya kemampuan, itu tinggal ngolah kemauan, insya Allah lebih mudah. Oke ya, insya Allah step pertama udah paham semua. Step kedua, udah ketentukan nih targetnya, katakanlah namanya Pak Agung gitu ya. Pak Agung seorang dokter, punya kemampuan dari segi finansial tentunya, dan juga punya kemauan kalau kemudian saya tawarkan untuk aset properti atau asetnya real berupa tanah. Kayaknya punya kemauan nih. Maka itu di keep Pak Agung tersebut. Udah kemudian kita targetkan leads atau nih satu kita namanya Pak Agung, mulailah kepoin akun, mulailah kepoin apa status WhatsApp, mulailah kepoin sosmednya. Kepoinnya sejenak aja, jangan lama-lama gitu ya. Mulai kepoin sejenak target list Bapak Ibu. Kalau ada 5 ya lima-limanya dikepoin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tujuannya apa Kang? Tujuannya itu untuk menjadi bahan komunikasi, pembuka komunikasi Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kan kalau seandainya Bapak Ibu tahu nih target listnya adalah Pak Agung, terus Bapak Ibu udah lama nggak tahu Pak Agung seperti apa dan sebagainya, pasti bingung. Apakah cuma nanya kabar doang, gitu ya? Enggak juga. Nah, ada strateginya. Mulai ke poin sejak beliau sekarang tinggal di mana, bisnisnya apa. Oh, Pak Agus selain sebagai dokter misalkan gitu ya, dia juga punya bisnis rumah makan.
Atau sekarang beliau Pak Agung sedang ulang tahun, kan gitu. Kan kalau di Facebook ada ya, biasanya tuh ucapkan selamat ya si A ulang tahun. Nah, itu pas banget momennya kalau kayak gitu. Step ketiga apa? Mulailah kalau udah kita kope lagi. Kepoin target lead-nya, mulailah disapa via Japri WhatsApp. Kalau punya nomornya. Kalau nggak punya nomornya ya di media sosial tentunya gitu ya. Mulailah disapa, Assalamualaikum Pak Agung, gimana kabarnya ini? Gitu ya. Terus kemudian, wah saya lihat Pak Agung sedang baru buka ya bisnis baru perumahan. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya, mudah-mudahan rame, sukses selalu, luar biasa Pak Agung. Jadi berikan apresiasi, berikan sanjungan. Jangan cuma Assalamualaikum Pak Agung. Pasti juga beliau Pak Agung juga mikir siapa sih gitu ya. Kepoin dulu. Oh ini ya udah jawab aja Waalaikumsalam. Dan pikiran Pak Agung tuh masih mikir dua kali tuh. Ini orang tiba-tiba WhatsApp meminjam duit apa mau ngapain ya? Soalnya saya baru buka bisnis gitu. Nah, khawatir kayak gitu Bapak Ibu. Jadi langsung disalam, disapa gitu ya. Ditanya kabarnya bagaimana. Terus kemudian kita sampaikan Pak Agung selamat ya atas launchingnya apa namanya bisnis baru. Mudah-mudahan lancar, rame. Siapapun dari kita Bapak Ibu nggak ada yang nggak suka kalau seandainya kita didoain. Nggak ada yang nggak suka kalau kita diapresiasi. Semuanya pasti suka diapresiasi. Makanya ketika kita bangun hubungan, bangun komunikasi ke konsumen, pertama salam, nanya kabar, terus kemudian kita berikan apresiasi. Taunya dari mana? Ya tadi kita udah kepoin sebelumnya gitu. Pak Agung ini lagi sibuk apa, A, B, C, D, apakah masih sebagai seorang dokter, maka kita sampaikan, wah Pak Agung mudah-mudahan tetap lancar, luar biasa udah bantu orang banyak Pak sebagai dokter. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Pasti mereka beliau pasti jawab Waalaikumsalam Pak Masturi, Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Masturi juga sehat. Terima kasih banyak Pak Masturi apresiasinya dan doanya. Pasti seneng Bapak Ibu. Iya nggak sih? Walaupun kita baru pertama kali WhatsApp. Walaupun udah lama kemudian kita jarang komunikasi, tapi kita buka komunikasi yang positif, yang baik gitu ya. Pembukaan pertemuan kita yang baik, insya Allah kedepannya insya Allah positif. Tapi kalau kemudian dari awal aja langsung nanya, Assalamualaikum Pak Agung, saya marketing Granada, barangkali Pak Agung mau beli kambing di Granada, pasti juga Pak Agung merasa risih. Siapa sih yang tiba-tiba jualan? Iya sih saya punya kemampuan, iya sih saya punya kemauan untuk beli kambing, tapi siapa sih tiba-tiba langsung japri? Pasti nggak nyaman. Sebagaimana kemudian posisi Bapak Ibu misalkan sebagai seorang konsumen. Gitu ya. Yang step keempat apa? Berikan doa, sampaikan berikan doa terbaik untuk beliau, untuk mereka. Setelah kemudian kita sapa, salam, nanya kabar gitu ya. Via WhatsApp, jangan langsung telepon Bapak Ibu. Kenapa? Ada tipe yang kemudian nggak nyaman di telepon. Atau bahkan lagi sibuk tiba-tiba orang ganggu siapa sih gitu ya kan. Lagi sibuk nelpon. Jadi tetap WhatsApp aja. Dan kalau seandainya dia udah balas, langsung bisain semaksimal mungkin fast respon. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di step keempat itu adalah berikan dan sampaikan doa terbaik untuk beliau. Doanya apa Kang? Sesuai aja dengan kondisi beliau. Beliau lagi ulang tahun ya kita berikan doa kebaikan dalam usia. Beliau lagi buka bisnis, kita doakan mudah-mudahan bisnisnya lancar. Beliau lagi ya lanjut studi misalkan gitu S2, S3, STLR gitu. Ya kita doakan gitu. Mudah-mudahan studinya lancar, diberikan hasil yang memuaskan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi doa doa terbaiknya sesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi seseorang tersebut. Insya Allah paham ya Bapak Ibu ya. Rumus sederhana step by step dalam memulai jualan. Nah, yang terakhir apa? Step kelima, lihat kondisi dan pahami situasi juga. Nah, ini penting nih. Step kelima, sudah kemudian kita berikan doa, itu jangan langsung tiba-tiba greget pengen jualan.
boleh punya greget pengen jualan, tapi lihat momen dulu Pak, Bu. Lihat situasi dan kondisi untuk mulai masuk nih penawaran-penawaran produk dari Bapak Ibu sekalian. Syukur-syukur dapat momennya. Apa momennya? Momennya pas banget ketika kita tanya kabar, kemudian kita berikan doa, tiba-tiba dia ngeliat status saya tentang jualan kafling. Wah, momen banget itu. Baru lagi ngelihatnya. Kita baru bisa masuk ke situ. Itu ya Bapak Ibu ya. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba greget ya mentang-mentang eh, pengen cepat gitu ya. Tapi ngelewatin step by step yang harusnya dilewatin dulu. Jadi tetap ketika kita memulai masuk ke penawaran produk, ke ring satu kita, lihat kondisi. Kecuali ring satu kita, teman kita memang teman tongkrongan gitu ya. Bisa langsung masuk gitu kan. Bro, nih gue jualan kambing, mau nggak? Gitu ya. Ayo dong, beli dong di gue nih, gitu, biar gue dapat komisi. Ya, itu kalau teman tongkrongan bahasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu disesuaikan aja. Tapi kalau orang yang kemudian lebih dalam secara strata ekonomi lebih dari kita, cara pendidikan lebih dari kita, ya orang tokoh lah bahasanya gitu ya, maka tetap kita hormati beliau. Iya, tapi hubungan sebagai antara konsumen dengan marketing adalah hubungannya partner, bukan raja dengan budak, bukan. Tetap partner. Tetap Bapak Ibu harus punya mental bahwa saya ingin memberikan manfaat kepada orang tersebut. Saya ingin memberikan benefit kepada orang tersebut. Jadi step kelima ini lihat situasi dan kondisi untuk mulai masuk penawaran produk. Momennya yang tepat gimana Kang? Momen yang tepat adalah ketika konsumen tersebut melihat story kita tentang Kafling Granada. Itu momen yang tepat. Jangan disia-siain. Mulailah kemudian kita tawarkan, Pak, gimana tadi sempat ngeliat status saya ya tentang Kafling Granada. Boleh Pak kalau seandainya Pak Agung kemudian minat dan sebagainya atau mau nanya lebih dalam, boleh banget nanti japri saya aja Pak. Kan gitu ya. Atau kalau berkenan saya izin memberikan foto-foto, flash disk penjelasannya boleh Pak. Gitu Bapak Ibu. Oke, insya Allah untuk para pemula gitu ya, yang masih bingung mulainya dari mana, insya Allah paham ya Bapak Ibu ya. Oke. Pak Winarno, target 2 kepo, 3 salam sapa dan apresiasi, betul. 4 doa terbaik, 5 lihat momen dari status WhatsApp. Ya, dari status WhatsApp atau kemudian dari postingan Facebook kita kemudian sempat di like sama dia. Wah, momen banget itu. Kan suka ada pemberitahuan ya, status Anda di like WA kan sekarang gitu ya. Atau kemudian di Facebook, di Instagram yang menyukai postingan Anda, wih Pak Agung nih, langsung aja Japri, Pak Agung gimana kabar dan sebagainya. Pak Agung, saya lihat kayaknya Pak Agung tertarik nih dengan postingan saya yang ini, saya izin boleh menyampaikan Pak via WhatsApp. Nah itu momen yang tepat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selain dari status WhatsApp, tapi juga dari postingan dan sebagainya. Maka jangan pernah bosan untuk apa? Untuk kemudian share konten promosi, baik itu di postingan, Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Jangan pernah bosan. Karena kita nggak tahu kapan kemudian target konsumen kita melihat status WhatsApp kita. Dan kalau udah ngelihat, jangan kemudian dijemin. Itu namanya marketing nggak jemput bola. Sekarang mulai eranya kalau ada target kita ngelihat postingan kita, itu harus jemput bola. Jangan sampai kemudian diambil oleh orang. Gitu ya. Langsung dijapri, langsung ditanyain gitu kan, kabar dan sebagainya. Dan langsung minta izin untuk memberikan foto-foto, video dan sebagainya via japri. Jangan dijamin. Kang, saya yang melihat status saya banyak, bahkan target saya melihat juga postingan saya, tapi dia nggak japri-japri, dia nggak hubungin saya. Bapak Ibu, era saat ini marketing itu banyak. Maka perlu kemudian Bapak Ibu tuh mulai duluan. Kadang ada konsumen yang kemudian butuhnya dijapri dulu sama orang marketingnya, bukan kemudian si konsumen itu nanya. Ada seperti itu. Berarti kalau kita share jualannya di WhatsApp itu kurang bagus ya, karena tidak menjalani step by step penjualan, begitu kah? Mudah-mudahan Pak Sultan memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Ini sebenarnya step by step via WhatsApp.
Bagus banget. Kita share konten promosi via WhatsApp, tapi jalani dulu step 1, 2, 3, 4-nya sebelum lanjut ke step 5. Gitu ya. Jangan ujuk-ujuk langsung ngirim foto, ngirim video, ngirim copywriting, ngirim proses, dan habis itu kita langsung tanya, gimana Pak, apakah minat? Kesalahan fatal. Gitu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Justru ini kan komunikasi step by step ini kan via WhatsApp. Tapi tadi step by step-nya dijalanin dulu 1, 2, 3, 4-nya. Pak Irawan, paham? Alhamdulillah. Kalau di FB akun saya langsung diblokir setelah saya menyapa di Messenger. Nah, bisa jadi yang memblokir istrinya, Bu. Tanya Kang, untuk step 5 jika belum ada momentum, bagaimana cara masuk untuk mulai mengenalkannya? Apakah harus selalu nunggu momentum? Oke, pertanyaan penting banget dan keren banget. Kang, step 5 apakah kemudian kita harus nunggu momentum? Momentum itu kan macam-macam. Dari mulai lihat story WhatsApp kita, dari kemudian lihat postingan ataupun like Facebook kita, A, B, C, D gitu ya. Apakah harus selalu menunggu momentum? Betul, tetap harus nunggu momentum. Tapi bukan momentum itu hanya untuk melihat WhatsApp aja. Momentum saat apa? Lihat dulu waktunya. Jangan mulai kirim penawaran, nanya dan sebagainya di jam kerja. Gitu ya. Itu momentum tuh. Jadi memang harus tetap melihat momentum. Harus selalu nunggu momentum. Makanya tadi lihat di situasi dan lihat kondisi juga. Kalau pas situasinya oke, masuk. Tapi lihat juga, oh kok nggak ada momentum dia ngelihat story saya ya atau live postingan saya. Maka tadi lihat momentum yang lain. Apa momentum yang lain? Lihat waktu yang tepat. Jangan di jam kerja, apalagi weekday gitu ya. Tapi berikanlah di jam-jam istirahat, di malam hari, atau kemudian di pagi hari gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Atau kemudian kita buat momentum. Kita yang membuat momentum. Gimana cara membuat momentum? Kita biasanya harusnya ya kalau saya save nomor itu kan biasanya kalau dia posting di WhatsApp gitu ya, story itu kita respon, kita balas, itu momentum juga. Kita bangun momentum. Wah, luar biasa nih, Pak, habis beli mobil ya, keren banget Pak dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Pak, siapa tahu bisa beli tanah juga Pak ke depan gitu kan. Nah, itu kita menciptakan momentum. Tadi jawab sama dia, amin. Mudah-mudahan terima kasih doanya Pak Dedi. Siap sami-sami Pak, tapi kalau Bapak nanti butuh tanah yang real, yang aman dan sebagainya, boleh ke saya Pak. Alhamdulillah saya punya link ke beberapa lahan yang amanah profesional bahkan diminati banyak orang. Nah itu kita menciptakan momen gitu ya. Kadang kita di mana harus menunggu momen, tapi kadang juga kita butuh membuat momen itu sendiri. Gitu ya Pak Deddy ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Pak Sidik mohon duduknya yang sopan. Saya nggak kelihatan Pak Sidik seperti apa. Pak Rusli saat sudah masuk step 1 sampai 4, nah saat masuk ke step 5 udah nggak respon-respon lagi, gimana langkah selanjutnya Kang? Harusnya kalau udah masih masuk step 4 dia masih respon ya. Kalau udah step 5 dia nggak respon, mungkin momentumnya yang kita berikan itu kurang tepat. Nah ini dia nggak respon, iya nggak? Tiba-tiba belum siap dia untuk menerima informasi jualan segala macam, tiba-tiba kita jualan. Nah itu pasti jawaban ujung-ujungnya nggak direspon. Maka tadi bangun dulu hubungan kedekatan. Kan ini nih yang poin kedua nih. 80% orang membeli produk kita gitu ya, itu karena faktor emosional, sudah deket dulu. Sudah ada komunikasi dulu, bukan di awal-awal aja tapi terjalin dengan baik hubungannya. Insya Allah kalau seandainya terjalin dengan baik dan hubungannya, minimal dia respon, oh maaf mungkin belum dulu, saya belum siap. Pasti ada respon seperti itu. Tapi kalau seandainya ujung-ujung belum ada komunikasi yang baik gitu ya, baru cuma beberapa kali komunikasi, tiba-tiba nawarin produk, ya agak kita pun sebagai konsumen agak agak malas juga ya untuk respon kan gitu ya. Maka tadi mungkin Pak Rusli gitu ya, momen untuk masuk ke step 5 itu belum tepat Pak.
Nah, gimana kalau udah terlanjur, Kang? Ya udah, kalau udah terlanjur tetap jalin hubungan komunikasi. Jangan langsung penawaran enggak. Berikan lagi doa, sapa, respon statusnya, gitu ya, kabar dan sebagainya. Sampai kapan? Sampai dirasa hubungan komunikasi itu udah nyaman gitu, udah enak. Kadang kalau hubungan komunikasi udah enak, nggak perlu kita kirim konten promosi pun dia nanya gitu ya, Bapak Ibu ya. Eh, kemarin saya lihat status kamu kayaknya jualan tanah di mana itu ya? Itu kalau komunikasinya udah nyaman sama kita. Ingat ya, rumus kedua ya. Menurut survei, 80% orang memutuskan untuk membeli produk karena emosional. 20%-nya baru karena benefit dan penawaran. Menunggu momen orang berminat membeli. Ya, betul. Menunggu momen orang berminat membeli. Ya tadi ya, momen itu kadang perlu ditunggu, tapi kadang juga perlu kita ciptakan sebagai seorang marketing. Ya, ciptakan momen, ya tadi saya katakan respon di story-nya, bangun hubungan, apresiasi, gitu. Untuk Pak Winarno, untuk step 1 sampai dengan step 5 kira-kira bisa lebih dari 30 hari ya, Kang? Harusnya enggak, Pak. Saya kira nggak nyampe, Pak. 30 hari itu maksimal, Pak. Karena kadang kalau terlalu lama gitu ya, jedanya komunikasi dengan konsumen terlalu lama, jedanya itu nanti menjadi alot lagi. Gitu sih, Pak. Cukup mungkin 10 sampai 20 hari. Apalagi kalau udah step 1, step 2-nya kita udah tahu. Ya udah itu mah nggak perlu waktu lama ya. Tinggal kemudian kita step ketiga aja, step 3 dan step keempat. Mainin terus tuh. Step 3, step 4 itu dimainin terus. Sampai kapan? Sampai kemudian kita klik. Klik itu gimana ya? Ada rasa kemudian nyantol gitu ya. Wah, nyaman nih. Wah, siap nih kayaknya untuk diberikan izin memberikan promosi. Gitu ya. Gitu Pak Winono, sebenarnya nggak ada jangka waktu yang pasti sih untuk kemudian dari step 1 sampai 5. Tapi saya kira kalau 30 hari terlalu lama jaraknya gitu ya. Bisa mungkin 20 harian Pak. Berarti harus sabar ya Kang. Iya betul. Itu seorang marketing. Kan tadi kita fokus ke bangun silaturahmi, membangun hubungan jaringan. Ya. Memang seorang marketing itu ya kayak kita jualan lah Bapak Ibu ya. Berdagang itu kan ada momen di mana kemudian sepi, di mana kemudian rame. Ketika sepi, ya tidak ada kata lain untuk sabar gitu ya. Dan ikhtiar semaksimal mungkin. Maka kalau Bapak Ibu pengen melatih mental, melatih kesabaran, jadilah seorang marketing. Apalagi kalau kemudian ditolak oleh konsumen. Nah itu udah biasa tuh bagi seorang marketing. Maka mental seorang marketing itu juga harus punya mental sabar. Mental sabar, mental syukur itu harus dipunya tuh sama seorang marketing. Kalau udah punya, diperkuat lagi. Oke, insya Allah seperti itu ya Bapak Ibu ya, paham ya. Nah, ini rumus yang sangat sederhana ketika kita mau memulai jualan. Step by step-nya dijalanin sebelum masuk ke step kelima. Kalau sudah terlanjur step kelima, ya tadi kembalikan dulu step 1, 2, 3, 4 dan dimainkan step ketiga, empatnya itu dimainkan terus emosionalnya, komunikasinya gitu ya, hubungannya itu dimainkan terus. Nah, Kang, terus yang rumus koin kedua, gimana Kang solusinya? Katanya kan 80% orang memutuskan untuk membeli karena faktor emosional. Terus gimana siapa yang belajar emosional seorang marketing itu seperti apa yang kemudian bisa nyaman oleh seorang sales dan dinyamankan atau diidam-idamkan oleh seorang buyer, oleh seorang konsumen gitu ya. Nah, insya Allah di pekan yang akan datang, kalau tidak ada halangan gitu ya, kita akan ngebahas rumus yang kedua. Ya, tetap ke ring 1, tapi gimana cara membangun emosional dengan ring 1 kita secara emosional. Ya. Jadi step by step ini 1, 2, 3, 4, 5 terus lakukan terus menerus secara konsisten. Tetap harus sabar. Kepada siapa? Kepada target ring 1 Bapak Ibu sekalian. Nah tadi step pertama itu benar-benar harus jalanin dulu. Jangan sampai kemudian kita salah salah target. Ya, kalau salah target kan ya agak sayang waktunya gitu ya.
Tetap harus sabar, istiqomah, insya Allah konsisten ada hasilnya Bapak Ibu. Nah, insya Allah next kita akan ngebahas property basic class kalau tidak ada halangan dengan judul Emotional Marketing for Business. Gitu Bapak Ibu. Udah jam 9 kurang 5 menit, kurang 6 menit. Saya kira penjelasan saya udah cukup jelas ya. Ternyata saya kira setengah 9 selesai. Ternyata jam 9. Oke, cukup Bapak Ibu dari saya. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Atau nanti lihat rekamannya juga boleh banget. Gitu ya. Atau pengen ketemu langsung chat offline di kantor, boleh banget nanti kita diskusi lebih dalam lagi. Oke, saya kembalikan lagi kepada Kang Jahit. Terima kasih. Maka Kang Jahit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih kemute Kang Jahit. Hmm. Ya, Oke, baik. Alhamdulillah nih. Jazakallah khair pada Coach Mas Dore nih yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Ini semua nyimak kan? Nggak ada yang baru nyimak setelah nanti ditutup salam. Oke, tadi ya, alhamdulillah pemaparan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Coach Mas Dore dan tadi sudah banyak juga ya pertanyaan-pertanyaannya dan alhamdulillah juga sudah terjawab. Dan mungkin sebelum ditutup Coach ada statement akhir yang mau disampaikan. Silakan Coach. oke baik. Terima kasih Kang Jahit. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu mempelajari ilmu tentang teknik marketing itu luas banget. Ini aja mungkin step pertama bagi Bapak Ibu yang masih bingung cara mulainya gimana Kang untuk mengoptimalkan ini satu. Ini baru step dasar banget gitu ya. Bangun silaturahmi, jalin komunikasi yang baik, itu step paling dasar. Ya. Nah, ini sekali lagi terus gimana kan cara follow up, terus gimana cara menghandle keberatan list dan sebagainya. Ini ilmu-ilmu yang memang mungkin hampir tidak ada habisnya gitu ya, karena setiap tahun selalu ada perubahan dinamika marketing. Sekarang aja kan udah bukan lagi zamannya jualan fokus ke produk ya. Kalau tadi bilang ada kompetitor yang lebih murah, sekarang udah nggak zamannya persaingan harga, nggak zaman seperti itu. Sekarang zaman dimana kemudian persaingan kualitas. Harga boleh mahal, tapi kualitas dilihat di situ yang kemudian persaingannya. Dan lagi sekali lagi ini bukan selalu setiap tahun tuh ada marketing 1.0, 2.0 sampai sekarang 4.0 kan gitu ya kepada perilaku konsumen. Jadi sekali lagi insya Allah selama Bapak Ibu istiqomah belajar di Skaliman Academy, insya Allah itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kami pribadi ya saya sendiri pengen banget nih ketemu dengan Bapak Ibu yang belum pernah ketemu ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu. Yang penting tetap istiqomah, tetap ikhtiar semaksimal mungkin gitu ya. Insya Allah tetap sabar, istiqomah, konsisten. Insya Allah Allah berikan hasil yang terbaik tentunya. Ya, sekali lagi ngomongin tentang rezeki bukan hanya berupa uang, bisa jadi Bapak Ibu konsisten jualan dan sebagainya tapi belum closing, tapi bisa jadi rezekinya adalah di silaturahmi. Bisa jadi rezekinya adalah di kesehatan. Atau lebih luas lagi, rezekinya adalah di ilmu yang bermanfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan di Iskari Mana. Gitu dari saya. Terima kasih Kang Teng. Oke, Masya Allah nih statement akhir yang luar biasa. Ya, jadi ayo Bapak Ibu semua makin semangat ya. Makin sering kita jalin silaturahmi, makin sering kita tambah ilmunya, tambah berkah rezekinya. Nah, silakan nanti itu dari Coach Mas Dori tadi penyampaian yang sangat luar biasa dengan ajakan-ajakannya. Yuk sama-sama kita disemangatkan lagi. Oke, alhamdulillah nih 1 menit lagi ternyata sudah jam 9. Mungkin di luar sana juga sudah ada jam 9 ya. Oke, jazakallah khair kepada Coach Mastery untuk penyampaiannya pada malam hari ini dan saya ucapkan juga jazakallah khair kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini yang telah mengikuti agenda property basic class. Entah batch keberapa saya juga nggak tahu dah. Tapi alhamdulillah ya, malam hari ini luar biasa.
Ada 50 lebih yang sudah hadir, yang sudah meramaikan event Property Basic Class via online pada malam hari ini bersama Coach Masturi. Kita cukupkan ya pertemuan malam hari ini untuk Property Basic Class, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi keberkahan dan menjadi motivasi bagi kita untuk ke depannya. Saya cukupkan pertemuan malam hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Turi, Kang Mas Turi, Kang Mas Turi. wabarakatuh.